Lagi di YouTube podcast kita bareng gua Friendly dan juga Bird welcome back to our YouTube podcast Bird and Friend. Friend. Oke, gimana friend? Gimana hari ini? Hari ini kita akan ngebahas yang lagi termasuk viral sih ini sih. Karena dua orang ini tuh sebenarnya dua orang ini tuh di mata publik itu benar-benar orang pasti kenal. Yes, ya. Dia adalah dua wanita, yang satu itu suka pansos, Ya. dan yang satunya itu memang pintar, pengetahuan umumnya luas. Oke, itu menurut kamu ya? Menurut, Ya. tahu gak? Siapa? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Nikita Mirzani melawan Najwa Shihab. Najwa Shihab ya. Iya, Najwa Shihab karena katanya kan belakangan ini kan Najwa Shihab kan itu buat satu statement yang menggegerkan ya. Jadi dia itu bahkan dielu-elukan yang belakangan ini ya, dielu-elukan karena pernyataan dia yang menyatakan bahwa apa katanya? Tentang polisi hedon. Polisi. Gaya hidup polisi hedon. Iya, itu memang ketika dia ngomong itu dari awal juga gue udah tahu bahwa itu pasti akan jadi bahan perbincangan masyarakat. Betul. Ya, seperti yang kita tahu Najwa Shihab itu memang tipe orang yang nggak neko-neko, Bert. Iya. Dia itu kayaknya itu memang nggak ada saringannya. Nggak ada filternya kan? Benar, kayaknya hampir semua petinggi-petinggi itu atau yang kalangan penting itu dibahas sama dia. Oke. Kalau itu gua akan ini ya, ingat ya everybody ya ini. Kita ini aku ini buat gua ini buat ada beberapa bagian yang gua harus ngomongin. Tetapi bagian yang dia ngomongin dan gua ngomongin itu tidak sinkron. Jadi kita itu bisa ngomong ya dari hati kita ngomong masing-masing itu. Ya. Kalau gua nggak suka, gua ngomong nggak suka. Betul. Kalau dia ngomong nggak suka, dia ngomong nggak suka. Ya. Jadi tadi dia bilang ketika Najwa Shihab itu apa? Berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas. Dia Betul. adalah menurut gue itu Najwa Shihab itu orang yang berani tampil mengatakan apa adanya. Oke, kalau dia ngomong begitu. Oke, jadi gue udah tahu ada yang harus gue bantah nantinya dan kalian. Tunggu dulu. Lu ngomong bantah. Yes, membantah. Apa yang lu bantah? Oke, kita ngomong dulu deh. Jadi Oke. karena kita pembacaannya supaya nggak kita panjang melebar. Jadi kita ngomong dari apa sih yang ngomongin dari si Nikita Mirzani sampai kenapa si Nikita Mirzani ngomong tentang si Najwa Shihab. Apa coba? Ya, jadi yang gue baca-baca tentang sebenarnya sih si Najwa Shihab ini nggak ngerespon actually. Dia itu sama sekali nggak ngerespon Nyai. Iya. Cuma Nyainya itu lu tau lah Nyai. Dia berkoar terus gitu. Jadi yang gua tahu itu si Nyai itu ngomong kata dia si Najwa Shihab ini terlalu fokus sama polisi. Iya. Padahal begitu banyak kasus besar juga atau penyimpangan yang merugikan rakyat itu juga sebenarnya bisa dibahas juga. Tapi si Nyai bilang kenapa lu cuma bahas ini doang gitu. Kenapa lu cuma bahas polisi gayanya hidup. Dan Gaya hidup polisi itu kenapa hedon gitu. iya, sampai hari ini katanya, tadi gua baca berita, jadi sebelum gua buat podcast ini, si Nyai yang Nikita Mirzani ngomong begini, gua tantangin tuh orang, datang jumpa gua langsung gitu. Nah kalau di situ lu misconvert. Nah, Sebenarnya itu nyatanya adalah ketika si Nikita Mirzani ini live Instagram, si netizen nanya dia, kalau berani datengin si Najwa Shihab. Tapi si Nyainya bilang gue berani kok. Tapi dianya berani gak? ya Gitu. Jadi gua rasa ini penting kita bahas karena gua itu terganggu sebenarnya dengan sedikit pernyataan dari Najwa Shihab. Jadi gua setuju, sebagian gua setuju. Tetapi ada beberapa hal yang gua ikuti sih sebenarnya Najwa Shihab dari dulu ya sebenarnya. Dan gua tahu bahwa Najwa Shihab itu belakangan ini dia perlahan pindah haluan gitu loh. Tapi kita ngomongin dulu apa yang dikatakan si Najwa Shihab sampai
beberapa kepolisian sekarang itu harus menepis, jadi tersinggung lah, dengan kata lainnya tersinggung gitu. Beda dengan Pak yang baru belakangan ini, ya yang sempat heboh dari TNI, kita nggak mau mention. Jadi katanya Najwa Shihab itu ngomong gitu, katanya di TikToknya ya, katanya polisi jujur itu adalah polisi tidur. Cuma 3 Ada polisi. 3. Ya. Yang kedua adalah patung polisi. Betul. Dan yang ketiga adalah Pak Hugeng. Pak Hugeng. Yang itu memang yang sangat-sangat jujur ya, kita harus kasih respect gitu. Nah, lalu apa yang katanya sepeda-sepeda gitu? Ya, jadi si Najwa Shihab ini tuh menganggap seharusnya polisi zaman sekarang itu mengikuti Pak Hugeng yang zaman dulu, yang dia sangat jujur dalam bertugas. Jadi gue ceritain dulu sedikit ya, Pak Hugeng itu yang gue tahu itu salah satunya aja. Jadi dia itu, seperti kita cerita, dia belum jadi polisi ya. Ya. Sebelum jadi polisi itu, kalau nggak salah tuh yang gue baca itu, istrinya itu membuka satu toko flower. Toko karangan bunga. Oke. Toko bunga apa toko bunga? Toko bunga. Oke. Karangan bunga. Karangan bunga buat itu ya. Para mati dong. Iya. Toko bunga. Nah, jalan-jalan diterimalah si Pak Hugeng ini menjadi polisi. Ketika Pak Hugeng menjadi polisi, dia langsung dengan tegas bilang sama istrinya, kamu jangan buka lagi. Kenapa? Jadi dia itu nggak kepengen pelanggannya itu datang membeli bunga hanya karena dia itu adalah polisi. Paham nggak? Jadi dia tuh nggak pengen memanfaatkan namanya itu sebagai kayak penjualan lah gitu. Dia tuh dia tuh nggak mau memakai hal-hal seperti itu gitu loh. Oke. Dan sebenarnya begini ya, kita ngomong ini juga ini sangat sensitif, jadi kita harus filter bagus-bagus ya, karena kita ngomongin polisi gitu, nggak mau nanti sebenarnya kan yang kita lebih ke ini sih, lebih ungkapan dari hati. Ya, kita lebih melihat dari sisi mata kita gitu. Ya, apalagi kita sih ngeledek polisi sih nggak sama sekali. Nggak meledek, cuma menurut kita masalah ini juga membuat nama baik polisi itu kan memang jelek ya. Belakangan ini kasus Pak Sambo lah, inilah itu kan memang menurutku itu makin menggelikan karena nggak selesai sampai sekarang gitu loh ya. Jadi polisi itu ngapain sih gitu loh. Jadi makanya sampai si Najwa Shihab bilang kalau nggak usah takut sama polisi. Dan bilang gimana? Nggak usah takut sama polisi. Dia bilang nggak usah takut sama polisi. Si Sambo gitu ya. Jadi selama kita berbuat benar di jalan yang benar dan tidak salah, yang tidak maksudnya yang nggak berbuat kriminal lah, jangan takut sama polisi. Si Najwa Shihab bilang. Biarin si polisi, mereka kelarin dulu si Sambo, dia bilang. Ya, jadi itu garis besarnya begitulah. Itu sebenarnya adalah itu adalah sindiran keras sih sebenarnya menurut aku. Jadi dia ngomong si Sambo gitu karena memang ini nggak selesai gitu loh. Tetapi ada hal lain yang ngomongin sama si Najwa Shihab yang katanya bahwa kita tidak perlu lagi percaya dengan polisi. Ada dia ngomong ya, kita tidak perlu lagi percaya dengan polisi, dan menurut gua itu bukan hal yang baik dan benar dia ngomongin seperti itu. Kalau untuk itu gue setuju. Ya. Untuk part itu gue setuju. Ya, jadi terus dia bilang, oke. Terus dari sini ya, gue ada buat catatan, katanya apa sih istri Kapolres yang naik sepeda 300 jutaan? Gitu. Ya, jadi dia bilang itu ada istri Kapolres Kapolsek gitu, yang dia tuh mamerin harga sepedanya 300 juta. Pamer loh ya, jadi mereka tuh berani pamer loh, itu sepeda 300 juta bro. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut itu, jadi tuh memang kalau nggak salah itu memang sebenarnya tuh dari pihak kayak peraturan ini, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 itu memang membolehkan polisi ini untuk bekerja di luar pekerjaan utamanya dia selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya dia. Jadi contoh, jika polisi itu ingin membuka bisnis kayak misalkan
jual bakso lah atau jual nasi goreng lah gitu kayak intel-intel yang nyamar gitu. Itu sebenarnya boleh selama dia tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Bisa nggak sih? Yakin lo? Itu sih gue Nanti oke lah ya. ragu sih sebenarnya nanti sih. gua akan buat di sini. Ini bisa atau tidaknya. Nanti juga gua buat lingkarannya. Ya, ini dia. Oke, kalian bisa lihat ya. Nah, tetapi kita ngomongin dalamnya dulu ya. Kita coba ngomongin dalamnya dulu itu berapa sih pendapatannya si jenderal polisi itu? Ya, oke. Ya, tingkat-tingkat tinggi. Yang sampai bisa pamer sepeda 300 juta, lalu katanya ada cincinnya. Jadi itu kalau nggak salah polisi dengan tingkat yang tinggi banget. Ya. Dia pergi Tingkat rapat, atas ya. dia pergi rapat itu tuh dengan harga cincin yang seharga miliaran. Ya. Itu kalau nggak salah batu sapir warna biru. Lalu dia memakai jam 200 berapa puluh juta, 240 juta, sama dia memakai Burberry kemeja putih itu seharga 12 juta. Ya. Dan seperti yang kalian tahu, kita ini tinggal di negara plus 62. Jadi netizen kita itu sangat pintar untuk kayak melihat apakah barang itu asli apa enggak. Iya. Dan kebetulan nih Bart, semua barang yang dipakai sama Bapak itu asli semua. Oke, asli lah ya. Asli semua. Berani kan itu berarti dan sepeda 300 juta itu pamer itu berarti dia berarti sengaja dong masih ngasih tunjuk bahwa dia nggak peduli lagi kan bahwa orang akan mencibir kepada keluarga itu, dia berani tunjukkan 300 juta loh sepedanya dia ya. Mobil 300 bro. juta apa ya? Mobil lu nggak sampai Brompton 300 nggak juta. ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Pokoknya pamernya 300 juta gitu ya. Oke, kita ngomong berapa sih gajinya? Oke, gua lihat langsung di sini. Nanti gua tunjukkan sama kalian. Nah, tunjangan. Nih, tunjangan ya. Nih, tunjangan. Kita ngomong gaji dulu. Jenderal polisi itu gajinya maksimum itu 5.900.000. Tunggu Bart, ini kan berdasarkan hasil data terbaru kan? Ya, data terbaru. Okay. Ya, ini data terbaru ya. Jadi ini tahun berapa sih? Ini 2022 bulan 8 ya. Jadi di sini kasih tahu bahwa gajinya itu sebesar 5.900.000. Jadi Komjen kalau kalian dengan Komjen itu dia tuh 5.900.000. Baru ada yang namanya Irjen itu kalau nggak salah bintang 2 itu 5.500.000. Ya, jadi nggak jauh beda dengan gaji apa namanya? UMR. Jadi Brigadir Jenderal Brigjen itu 5.400.000. Tapi ya memang tunjangan jenderal polisi. Di sini dikasih tahu tunjangannya itu si Pak Listio Sigit ya. Itu tunjangannya itu sebesar 29 juta sampai 43 juta per bulan. Jadi totalnya harusnya Pak kita nggak usah lah. Jadi paling maksimum mereka dapat itu sebesar 50 juta per bulan. Paling maksimum. Jadi untuk beli sepeda begitu ya, jadi Pak polisinya nggak usah makan. Istrinya mau pamer sepeda itu dia harus keluar 6 bulan nggak makan. Jadi kalau untuk pakai cincin miliaran itu kira berapa lama? Tapi kalau untuk yang begitu sih, mungkin untuk yang harga ratusan juta itu mungkin kalau dipikir secara sisi positifnya itu bisa aja dia nabung udah dari lama. Tapi yang bikin kita heran itu adalah kalau memang kan nabung dari lama, kenapa dia beli sepeda? Nabung lama juga kan maksudnya gini. Yang gua nggak respect itu adalah bagaimana dia itu menunjukkan, memamerkan gitu. Ya. Jadi lu tahu kan kalau suamimu itu adalah aparat negara. Ya, jadi kalau lu pamer dengan harga berapa harganya? 300 jutaan itu bukan hal yang benar lagi. Gitu loh. Jadi, nah kita kembali lagi ke Nyai dan si Najwa Shihab gitu loh. Jadi, kalau lu setuju nggak dengan Najwa Shihab? Kalau gua setuju dengan Najwa Shihab. Kenapa? Jadi menurut gua memang sebenarnya ada juga undang-undang tuh yang memang tidak membolehkan pamer kemewahan sebenarnya. Ada ya? Itu ada, tapi gua nggak ingat itu nanti kita kasih pasal tahu berapa. di bawah ini. Ya ada. Dan dia ada 7 poin dia. 7 poin. Ya, nah tapi gini, gua pribadi, gua itu nggak masalah dengan Najwa Shihab, ya.
Tetapi dengan pernyataannya kali ini, Najwa Shihab ini itu seperti berhaluan politik sih sebenarnya. Kita nggak mau ngomongin politik, tapi sebenarnya menurut gua ya, Fred, polisi di Indonesia itu berapa banyak tahu nggak? Itu jutaan loh bro. Betul. Nah jadi dari jutaan orang itu karena Najwa Shihab itu ngomongnya itu adalah polisi, berarti satu institusi. Dia nggak ngomongi oknum, itu yang gua nggak setuju. Harusnya Mbak Najwa Shihab yang cakep itu menurut gua akan lebih elok kalau dia ngomong oknumnya. Dan kalau memang berani, ya berani, langsung tunjuk aja namanya. Kan kita jadi langsung tahu ya. Jadi kita tuh nggak ngebayang-bayang, nggak ngambang gitu loh. Karena di sini katanya kan udah tahu siapa. Jadi langsung aja kasih tahu nama oknumnya, ya polisinya, ya katanya head-on. Ngomong aja namanya. Kenapa nggak ngomongnya? Kalau nggak salah ada deh, dia ada sebut satu ini, cuman ada terlalu banyak yang begitu, Bert. Masalahnya tuh yang memamerkan itu tuh nggak cuma 1-2 orang. Iya, gitu ya. Itu banyak sekali. Dan kita tahu lah ya, maksudnya gini. Lu pernah nggak ditilang polisi? Nah, ngomong-ngomong kita balik lagi ya ke soal pendapatan dan tunjangan nasi polisi. Salah satu alasan kenapa bikin gua agak nggak begitu, bukan agak begitu, agak pro sama si Najwa. Oke. Nih, itu adalah seperti yang lu bilang tadi, soal tilang. Tilang. Ya, lu tau lah polisi zaman sekarang. Ya. Gua nggak nuduh semua polisi, dan gue juga nggak menuduh polisi. Oknum bro. Kita Ya, ngomong sorry. oknum. Nggak nuduh oknum atau nuduh siapapun itu. Ini adalah pengalaman pribadi. Menurut gua pengalaman pribadi gua, Bertin, dan gua rasa semua orang di Indonesia juga pernah merasakan itu, yaitu adalah ketilang. Ya, 50.000. Nah, itu mending loh 50.000 loh. Jadi gua tuh pernah waktu itu itu sekitar 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu gua ketilang, naik motor gua ketilang. Itu udah malam jam 10 jam 11-an, gua ngelewatin robos lampu merah. Polisi stopin. Polisi stopin, dia langsung ngomong, "Pak, ini nggak boleh nggak boleh lewatin lampu merah, bla 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 bla, Pak, gini. Nanti ini Bapak jadi mau diurusnya gimana?" Dia megang buku catatan, dia megang pulpen, dia megang alat tulis, tapi dia nggak tulis kalau dia mau nilang gua. Dia cuma mau bilang, "Pak, ini jadi mau gimana?" Udah tau lah. Udah tau lah. Kalau gua dulu sama Pak Polisi, ya gua bisa itu saat itu gua benci banget sama polisi yang itu namanya gitu. Jadi pas gua tuh di Medan, ya waktu di Medan, itu malam-malam itu mobil gua lewat, itu gue ingat persis itu masih hijau, jadi hijau ke kuning gitu loh. Jadi nggak ada polisi. Iya. Baru ketika lewat, muncul 2 polisi di situ. Jadi gue terkejut kan, gitu terkejut. Jadi di situ gue betul-betul marah karena pada saat itu gue baru balik dari luar negeri, ya gue lama di luar negeri. Jadi terkejut, ini pencuri atau polisi gitu loh. Jadi polisi ini gini, lu tau nggak polisinya gini? Dia bilang, "Oke, gini, hantam gitu." Sampai itu, ya sampai gitu tuh. Jadi di situ aku masih pakai waras. Tapi gue pukul dia, gue pasti habis dong. Pasti masalah itu. Dulu bakal gitu, panjang itu jadi. Kalian tahu nggak itu Pak polisinya ngapain? Itu dia pakai helm. Itu sengaja dihantamkan itu helmnya itu ke dada gua tuh. Oh ya? Iya. Jadi itu jam tangan gua tuh pecah hancur pada saat itu. Jadi gara-gara gua begitu bencinya dengan oknum polisi tersebut. Tapi ingat ya, itu oknum polisi. Walaupun itu sudah jadi umum, masyarakat umum boleh tahu bahwa kalau itu adalah ya cari uangnya itu mereka. Tetapi menurutku cari tambahan. Tapi menurut gua itu ya nggak boleh kita ngasih tahu bahwa polisi itu seluruhnya itu begitu, gitu loh. Jadi gua menurut gua kurang elok kalau si Najwa Shihab ngomongnya begitu. Tetapi Mbak Nikita Mirzani ini, tau nggak fotonya? Udah jangan dibahas, Bud. Itu enggak itu. Nah, gitu. Jadi jangan dibahas itu. Aduh, berani gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih, katanya si Nikita Mirzani bilang gitu kan, dia kamu nggak sih Nikita Mirzani itu dulu disupport sama si Sambo? Katanya di backing. Masa? Iya. Serius? Serius katanya tapi tunggu, ini kita ngomong di backing ini kena apa nih kok? Kalau ada soalnya gua kalau nyangkut sama Nyai ini gua langsung
Kemana-mana nih otaknya nih. Katanya kalau ada masalah si Nyai itu dia nggak akan kenapa-kenapa karena di backing sama si Sambo. Sambo. Oh ya? Katanya begitu. Jadi ada orang di atasnya lah gitu loh. Jadi di sisi lain juga sih menurut gua katanya si Nikita Mirzani itu harusnya sakit hati karena Nikita Mirzani ini adalah setiap saat harus berhubungan dengan si polisi gitu. Tapi gini sih, Bart, menurut gua gimana ya? Kita tahulah Nyai orangnya seperti apa. Satu Ya. Indonesia ini pasti tahulah Nyai orangnya seperti apa. Dia Kalau ada masalah ya akan dia muncul di tuh atas. pengen banget menjadi orang yang paling viral. Banyak juga Ya. yang bilang dia pansos gitu. Tahu kenapa sih dia pengen viral? Karena itu dia dapat duit, bro. Benar. Ya, Nah, gitu. mostly Nyai dapat dana pemasukannya dari sana. Karena dia dipanggil dong. Kalau dipanggil kan ada tarifnya kan. Ya, Gitu dan loh. tarifnya dia nggak murah. Gitu. Oh itulah jadi kita ngomong bahwa Nikita Mirzani itu memang dia berani pamer, tapi somehow ya Nikita Mirzani itu adalah wanita yang smart menurut gua sih, dia berani dan banyak yang dia ngomongin itu sebenarnya benar. Nah, lu tahu nggak kenapa Nikita Mirzani PS Najwa Shihab ini katanya lagi hangat itu adalah karena Najwa Shihab itu kamu tadi kan bilang awal-awal bahwa dia komentari semua yang dia berani kritik. Ya. Tapi Najwa Shihab nggak pernah kritik Pak Anies. Gua bisa minta sama lu, friend, cari di mana Najwa Shihab pernah ya kritik Pak Anies. Emang nggak ada? Nggak ada, bro. Masa sih? Nggak ada. Yes, nggak ada. Coba cari aja. Yang menyatakan bahwa si Najwa Shihab itu, dia itu kontra Nggak sama si Anies ya. Dan satu lagi, katanya ada berita ya, kata berita nggak benar, ini benar atau tidak karena ini bukan channel gosip. Katanya Najwa Shihab itu bukan katanya sih, kata si Nyai Najwa Shihab itu ada hubungan dengan salah satu yang mau jadi calon presiden. Siapa coba? Si Anies. Ya nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Jadi Nggak ngomongin Pak Anies langsung, tapi memang beritanya bilang Pak Anies kan akan mencalonkan diri untuk menjadi presiden di 2024. ya benar itu dah. Jadi dan banyak ini si Najwa Shihab ngomong itu katanya, siapa? Si Nikita Mirzani bilang adalah Najwa Shihab itu adalah juru bicaranya Kadrun. Berani nggak tuh? Dia berani ngomong seperti itu. Gimana Bang? Tapi tahu lah, Nyai itu memang orangnya suka ceplas-ceplos juga sih sebenarnya sih. Dia ceplas-ceplos, tapi dia berani ya. Itu memang perempuan. Dia memang ceplos-ceplos yang tipe yang berani banget, Bet. Dia tuh memang nyalinya tuh luar biasa sih dia sih. Nggak ada yang bisa ngalahin deh. Betul. Gitu. Oke, kita sudah Bahas kita singkat aja. Jadi menurutmu ya polisi tersebut benar nggak sih pamer-pamer harta gitu, cincin miliaran? Sebenarnya mungkin kalau untuk yang cincin itu mungkin nggak sengaja karena kan dia kan nggak yang gue punya cincin loh seharga miliaran loh, jam gue ini 240 juta loh, baju gua coy Burberry putih 12 juta, dia nggak begitu sih. Sebenarnya itu sih nggak, itu menjadi sorotan karena setelah setelah Najwa ngomong yang dia melihat banyak banget juga istri-istri polisi yang memamerkan hartanya gitu. Nah, akhirnya lu tau lah sendiri netizen Indonesia. Iya, tahu. Jualah mereka netizen tuh cepet. Dia langsung oh, ini nih yang pakai ini. Ini si Sambo. Waktu Sambo itu kan istrinya pakai satu tas LV ya kalau nggak salah. Apa sih itu merek apa? Pokoknya ada itu merek ratusan juta. Ya. Itu. Ya udah pasti lah. Jadi sebenarnya kalau dibilang jujur-jujur amat sih udah susah ya carinya ya. Sebenarnya kalau lu mau jujur itu gimana? Gajimu 5.900.000. Itu udah jenderal, gajinya 5.900.000. Gimana gitu bisa bertahan gitu loh. Tapi menurut aku gini, sebagai masyarakat yang smart ya, menurut gua kita harus juga harus support kepolisian. Itu udah pasti. Ya karena memang mereka itu bertugas itu juga kadang-kadang nggak selalu sih harus
mengedepankan nyawanya dia, gitu. Walaupun nggak semuanya kali ya, gitu. Gimana menurut kalian, guys, gitu loh? Gimana menurutmu? Lu kenapa sih kok jadi Nggak, agak gua ini nih. Berarti gue jadi mikir nih, berarti lu pro ke Nyai ya? sebagian? Ya sebagian. Sebagian. Karena Kalau gue benar-benar full pro ke Mbak Najwa. Mbak Naswa. Gua nggak benci sama Mbak Naswa. Gua Ya, nggak ada kita sih di sini nggak ngomong benci ya, ya, kita hanya mengutarakan gua pendapat kita. nggak ada apa. Tapi gua kadang-kadang itu bisa melihat orang yang ada udang di balik batu. Ada Dan udang lu di balik bilang, kue tiaw. Gua yakin. Najwa ini Gua adalah yakin orang seperti itu. Najwa Shihab adalah perempuan yang smart, tetapi dia punya agenda lain yang mungkin agendanya besar. Nikita Mirzani nggak ada agendanya, dia cuma mau apa itu, mau terkenal aja, dapat duit gitu Ya, aja. dia mah numpang popularitas lah dia mah. Mbak Nyai mah memang mesti viral dulu baru Tapi laku. somehow I love Nikita Mirzani. Sebenarnya gue ada beberapa juga yang statement dia tuh, tapi bukan soal yang ini ya, bukan soal dia komen si Najwa, tapi ada yang komen-komen juga sebelumnya yang memang gue ada juga beberapa yang setuju gitu. Gue nggak bilang Nyai di sini tuh, gue nggak bilang Nyai salah atau Najwa salah, cuman menurut kita, menurut gue itu gue lebih pro ke Najwa, sedangkan si Bertin itu lebih pro ke Gua sebenarnya nggak pro ke A, nggak gua pro. Jadi dua-duanya gua pro sebenarnya karena si Najwa ngomong itu ada benarnya. Oh, Tapi jadi harusnya lu dia ngomong oknum, berarti lu ini dong netral netral. jatuhnya. Tapi gua pengen juga ada juga banyak hal yang berani diungkapkan ya. Dua wanita hebat ini berani mengungkapkan sini kita berani mengungkapkan hal yang memang menurut gua salah dari si Najwa. Tapi Najwa juga ya hebat karena dia berani ngasih tahu keluh kesah seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tapi dia sampai sekarang belum respon si Nyai. Najwa nggak respon Nyai dan netizen bilang Nggak perlu. ya nggak perlu. Bagus Mbak, lanjutin aja, biarin aja dia kobar-kobar sendiri. Kata netizen seperti itu. Ya kan kamu juga dong. Gitu. Ya kan gua kan baca Ya. dari itu netizen. Tapi kalau menurut gue sih oke lah ya. Menurutku kalau Najwa Shihab kasih komentar sama si siapa namanya? Nyai. Nikita, berarti level dia turun. Turun level ya. Menurut gua sih si Najwa mau balas gak balas nih. Lebih bagus kalau mereka ketemu sih sebenarnya, Bat. Iya. Lebih bagus dia diundang. Mereka diundang di satu acara talk show. Ya, Nah, ngomong. mereka debat deh di sana tuh. Ah, iya, seru itu. Itu seru, itu pasti bakal seru kalau kayak gitu. Oke, everybody, timingnya udah habis nih ya, jadi kita nggak mau ngelindur ke sana Nggak, sini. ya, nggak usah panjang lebar lagi lah. Cukup. Oke, kedepannya kita akan ngomongin satu bagian yang menurut gue itu sangat menarik ya. Menurutmu apa sih? Ya, jadi kita lagi pengen banget ngebahas Sambo karena kita punya satu narasumber yang menurut kita ini sangat qualified banget. Qualified. Jadi dia ini bukan orang, maksudnya dia bukan artis, bukan apa, tapi dia mengikuti kasusnya Sambo dari awal sampai hari detik ini. Dan dia itu gak hanya mengikuti, tapi dia juga menganalisa, dia melihat situasi tentang kejadian si Sambo ini gitu loh. Iya, jadi Dan dia juga, kita udah nanya dan dia juga willing, dia juga bersedia buat ngomong. Ya. Nanti bakal kita jadi narasumber. dia akan jadi narasumber dan kita akan jadi hostnya gitu. Jadi mudah-mudahan doain aja lancar semua. Jadi karena dia waktunya rada susah, jadi kita lagi cari waktu yang pas supaya bisa membahas Sambo ini gitu. Oke, I think that's all everybody. Ya, jadi oke lah, menurut gitu. Jadi kita nggak usah ngelindur panjang lebar lagi. Jadi kalian harus subscribe. Karena subscribe itu sangat-sangat penting bagi pertumbuhan channel ini. Ya, jadi kalau kalian ada masukan, coba dikasih tahu di bawah, komen, mau bahas apa juga bisa dikasih tahu. Jadi kita baru tahu supaya kita itu sengaja buat YouTube videonya itu banyak supaya algoritma YouTube itu tahu bahwa kita itu eksis gitu loh. Jadi supaya kalian tahu bahwa kita akan ngebahas apa aja yang viral, Betul. penting,
yang heboh di masyarakat Ya. Indonesia. Dan tentunya yang berbobot juga. Berbobot. Ya kita mau berbobot, ya jadi kalian kasih tahu apa yang mau dibahas, dan kita itu nggak mau ngegosip sebenarnya. Jadi kita lebih kasih fakta Ya, fakta dari sudut kita berdua aja. dari sudut kita berdua. So everybody, I think that's all. Oke. Ya, my name is Bert, nama gua Bert, Dan gua Friendly, dan ini dia podcast kita, Bert Love and Friends. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oke. See you everybody. Bye-bye.